Pak Muhaimin Iskandar. Ya, mendampingi Pak Anies sebagai Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa. Jadi Berarti- kita tunggu perkembangan satu Tapi hari. sebenarnya itu persetujuan Pak Surya. Terus dalam arti kata mengaku aja kan. Itu belum tuntas sebenarnya ya. Saya kira memang tawaran tersebut secara elektoral bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang notabene adalah provinsi kunci yang menentukan secara elektoral bagi kemenangan calon presiden. Pertama kali Pilpres diadakan 2004, tidak ada capres-cawapres bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan dua provinsi ini adalah basis NU, ya, basis PKB. PKB sendiri di Jawa Timur itu termasuk pemenang pemilu bersama PD Perjuangan. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Nah, dalam teori ini disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi pilihan basis massa konstituen sebuah partai itu tidak otomatis sama atau sejalan dengan ketua umumnya. Nah, ini yang menjelaskan mengapa kemudian meskipun PKB termasuk partai besar, tapi elektabilitas Caimin sebagai cawapres itu relatif kurang kompetitif. Jadi sebetulnya bisa dipahami rasa sakit hati yang dialami oleh AHY. Manakala dia mengetahui bahwa pada akhirnya bukan dia sebagai pilihan Anies sebagai calon wakil presiden gitu. Karena saya kira dia udah memberi hampir 80%. Seluruh yang miliki lah. Ibarat pacaran ini udah 80% dia kasih ini gitu udah ya. siap nikah ya. Iya, tiba-tiba 20%-nya disalip orang gitu. Ngejagain jodoh orang kalau kata orang bilang ya. Iya. Last minute disalip orang kan nggak kebayang sakit hatinya begitu tuh ya. Oleh karena itu keluarlah kata-kata pengkhianat ya, macam-macam dan seterusnya. Itu ya bisa kita pahami, tapi menurut saya nggak ada efeknya, nggak ada apa-apanya juga itu. Manuver politik Nasdem Surya Paloh dinilai sengaja ingin mengubur Anies. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamaluddin Ritonga turut mengomentari dinamika politik yang terjadi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Setelah beredar informasi Anies Baswedan setuju PKB bergabung dan memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres, langkah tersebut menurut Jamaluddin sangat barbar. Dia menilai Ketua Umum Nasdem Surya Paloh seakan-akan sengaja ingin mengubur Anies dengan cara menduetkannya dengan Caimin, sebab elektabilitas Caimin dinilai tidak begitu bagus. Terlebih jika dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan sosok potensial untuk dijadikan cawapres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Caimin, sebab Caimin sosok yang tidak lagu dijual, kata Jamaluddin dalam keterangan yang diterima Jumat 1 September. Jamaluddin menilai Caimin tak mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari elektabilitas Caimin yang sangat rendah. Padahal berbagai kemasan sudah dibuat namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Ini artinya elektabilitas Caimin memang sudah sulit untuk dikerek, ujar Jamaluddin. Menurut Jamaluddin, Prabowo Subianto yang sejak awal bersedia bekerja sama dengan PKB saja belum berani mengumumkan Caimin sebagai cawapres. Prabowo terus mengulur waktu dan belum mengumumkan siapa sosok yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Tampaknya hal itu yang membuat Prabowo terus mengulur waktu untuk mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya. Prabowo tak yakin Caimin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata Jamaluddin. Jadi lanjutnya, kalau Prabowo saja tak menginginkan Caimin menjadi cawapresnya, tentu ironis bila Nasdem justru memilihnya. Pilihan Nasdem itu tentu sudah mengubur mimpi Anies untuk menang, ujar Jamaluddin. Anies dipaksa berpasangan dengan Caimin hanya untuk kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini tentu ironi buat Anies, yang konon digadang-gadang sebagai simbol perubahan tampaknya. Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat membeberkan kabar Anies setuju memilih Caimin jadi bakal cawapres pendampingnya di 2024. Anies disebut juga setuju terhadap kerjasama politik antara Nasdem dan PKB.
Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Tengku Rifki Harsha mengaku kabar Anies setuju kerjasama dengan PKB serta Caimin jadi cawapres dari anggota tim 8 KPP Sudirman Said. Status Sudirman juga merupakan jubir Anies. Kemarin 30 Agustus kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ujar Sekjen Demokrat Tengku Rifki Harsha dalam keterangan resminya Kamis 31 Agustus. Namun Tengku menyebut keputusan duet Anies dan Caimin itu diambil sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, katanya.